Halo, selamat datang kembali semuanya di diskusi terbuka Makrab SIF 2021. Kembali bersama saya, Teresa, sebagai moderator pada hari ini. Dan memasuki topik kedua pada hari ini adalah pentingnya terjun ke dalam organisasi kampus. Organisasi kampus dapat dijadikan sebagai wadah pembelajaran bagi para mahasiswa dalam berorganisasi. Menurut Dr. Andes Muminto Arif, selaku salah satu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, organisasi merupakan tempat pembelajaran bagi para mahasiswa di luar proses perkuliahan. Namun, banyak mahasiswa yang enggan terjun berorganisasi karena khawatir waktu kuliah terganggu oleh kegiatan yang ada dalam organisasi. Salah satunya seperti Karmanita, mahasiswi FIKOM Angkatan 2012 ini mengaku ingin bergabung dalam organisasi tetapi khawatir akan mengganggu kuliahnya. Minat sih kalau selama itu nggak mengganggu waktu gue di kampus, terangnya. Hal itu tentu sangat disayangkan, karena manfaat berorganisasi bagi mahasiswa sangatlah penting. Seperti yang diungkapkan oleh Baikuni yang juga merupakan salah satu dosen di FIKOM UPDMB, bahwa organisasi itu penting untuk menunjang kehidupan mahasiswa setelah lulus nantinya. Dalam berorganisasi, kita akan membiasakan diri untuk bisa bekerja sama dalam tim, mengatur waktu, mampu mengambil keputusan, dan bertindak. Lalu apakah terjun ke dalam organisasi itu penting dan harus dilakukan bagi para mahasiswa menurut para fraksi? Akan saya mulai dari fraksi mahasiswa dan mahasiswa Sistem Informasi 2020. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Dari waktu Anda mulai berbicara, maaf. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum masuk dalam pembahasan lebih lanjut, penting bagi kita semua untuk mengetahui apa itu definisi organisasi. Organisasi merupakan wadah atau tempat sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional, sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian seberapa penting? Paling tidak kami menemukan 3 alasan yang mendasar. Yang pertama, organisasi itu untuk mencapai tujuan. Fungsi utama dari organisasi adalah mengatasi keterbatasan individu. Sadar bahwa kita bukan manusia yang sempurna, kita makhluk sosial yang nggak bisa dicapai dengan individu kita sendiri, sehingga organisasi itu bisa dicapai lewat yang namanya kesepakatan bersama. Kemudian kedua, kenapa penting? Untuk menambah wawasan atau membuka pengetahuan. Jelas, dengan ikut organisasi kita membuka pengetahuan baru, diketemukan dengan orang-orang baru, pengalaman baru. Kemudian yang ketiga, spesialis. Dalam strukturnya organisasi dibagi dalam unit-unit dan divisi. Nah, lihat divisi inilah yang akan menilai bagaimana sumber daya yang ada atau mahasiswa yang ada, itu kemampuannya di mana dan bisa dimaksimalkan di mana. Kemudian, apakah harus mahasiswa terjun dalam organisasi? Mengutip dari perkataan James A.F. bahwa organisasi itu selalu berada dalam diri kita. Demikian. Baik, terima kasih atas pandangan dari fraksi Sistem Informasi Angkatan 2020. Dari sana kita akan ke arah perwakilan Fakultas Teknologi dan Desain dan Fakultas Humaniora dan Bisnis. Mungkin bisa dimulai dari sejak Anda berbicara, 2 menit. Ya, terima kasih. Kalau dari kami, Fakultas FTD dan FHD, pentingnya mahasiswa untuk terjun ke dalam organisasi. Menurut kami itu hal yang nggak penting. Kenapa? Karena pandangan kami kalau mahasiswa tersebut ingin terjun ke dalam organisasi itu cuman sebagai ajang untuk eksis, ajang untuk cari nama dia, itu mending
nggak usah deh gitu kan. Karena berdasarkan definisi tadi yang sudah disebutkan, ya itu bakal menghancurkan arti organisasi itu sendiri gitu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit, apakah ingin digunakan sampai habis? Cukup? Baik, terima kasih atas pendapat dari perwakilan FTD dan FHB. Sudah ada beberapa pandangan yaitu pro dan kontra. Mari kita beralih ke fraksi Sistem Informasi 2019. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaannya apakah penting dan harus ya dalam berorganisasi bagi mahasiswa? Baik, jadi berdasarkan pandangan kami, organisasi itu penting. Karena seperti yang sudah diuraikan tadi dan pada sesi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa organisasi itu dapat meningkatkan public speaking, dapat meningkatkan problem solving, lalu networking dan lain sebagainya yang menjadi soft skill atau bekal dari mahasiswa ketika bekerja nanti. Begitu. Lalu menambah pengalaman dan menambah wawasan dari mereka juga. Namun apabila disebutkan bahwa apakah harus, maka menurut kami dari fraksi 2019, jika kata-kata tersebut atau statement tersebut adalah harus, berarti wajib. Maka semua mahasiswa wajib melaksanakan atau mengikuti organisasi. Nah, pendapat kami adalah berorganisasi itu penting, namun bukan keharusan, karena mahasiswa itu memiliki haknya masing-masing untuk mengikuti atau tidak mengikuti organisasi tersebut. Jadi dikembalikan lagi kepada mahasiswanya apakah hak mereka atau keinginan mereka untuk masuk atau tidak ke dalam organisasi. Seperti itu. Apalagi kalau dari contoh uraian tadi yang Karmita itu harusnya lebih baik dijadikan tantangan kalau mereka takut tidak bisa memanajemen waktu. Gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari fraksi SIF 2019. Fraksi terakhir dari fraksi SIF 2018. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Selanjutnya, organisasi itu penting atau tidak, menurut saya penting itu relatif. Karena setiap manusia itu mempunyai 3 metodenya sendiri. Setiap manusia itu memiliki 3 metodenya, apa aja sih? Yang pertama, finding problems, yaitu menemukan masalah. Yang kedua, define problem, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, solving problems. Tanpa ada dan tidak adanya organisasi, kita masih bisa menerapkan 3 metode tersebut. Dan karena manusia itu punya jalannya masing-masing dalam mengambil keputusan, toh ada dan tidak adanya organisasi tidak diharapkan. Mending menurut saya menjadi volunteer saja, kalau tidak sesuai dengan tujuan yang sama. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa 1 menit 15 detik. Apakah mau digunakan sampai habis? Ya, menambahkan dari partner saya, menurut saya secara eksekusi di lapangan, organisasi saat ini itu hanya sebagai mata pencarian eksis dalam dunia maya, sosial media gitu. Dan itu poin satu. Poin kedua, hanya sebagai bahan backingan diri dia ketika dia mempunyai SDM yang banyak di belakangnya. Alhasil, outcome-nya, kalau bahasa anak muda, jadinya bertatang teng-teng. Merasa dia di atas dan merasa mempunyai semuanya, banyak backup belakangnya. Jadi bisa kita bilang seperti kebal hukum dan semacamnya. Daripada makna atau esensi dari organisasi itu hilang, lebih baik gak usah organisasi sekalian, gitu. Karena akan menciptakan citra buruk ke masyarakat sekitarnya. Sekian dari fraksi 18. Terima kasih. Baik, melihat dari antara 2 fraksi yang pro bahwa organisasi kampus itu penting untuk mahasiswa dan 2 yang bilang tidak begitu penting, melihat kembali niat-niat mahasiswa juga untuk terjun ke dalam organisasi kurang menuju ke esensi organisasi itu sendiri, maka akan saya kembalikan kepada pakar. Bagaimana pendapat para pakar mengenai pentingnya mahasiswa terjun ke dalam organisasi kampus? Waktunya 2 menit. Melihat 2 fraksi yang pro terhadap pernyataan bahwa penting untuk mahasiswa terjun ke organisasi kampus, dan juga 2 yang bilang tidak begitu penting karena
melihat beberapa banyak niat atau kasus di mana mahasiswa terjun ke dalam organisasi hanya untuk eksistensi saja dan kehilangan esensi dari organisasi itu sendiri. Bagaimana pandangan para pakar? Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Oke, baik. Jadi kalau untuk pendapat saya ya, mungkin untuk menambah kacamata aja buat teman-teman. Jadi misalnya gini, sesederhana organisasi itu kan sebenarnya gimana sih kita mencapai suatu tujuan bersama. Mungkin kita nggak perlu ikut organisasi di kampus. Mungkin kita tidak perlu ikut organisasi di luar kampus. Tapi di sisi lain sebenarnya kan di rumah itu sendiri secara nggak langsung udah seperti organisasi itu sendiri. Kalian misalnya di rumah pasti kan udah ada pembagian tugas, siapa yang beres-beres, siapa yang bagian beresin kamar. Terus misalnya nanti kalau misalnya mau jalan-jalan, pasti kan kalian harus kesepakatan dulu. Jadi sebenarnya organisasi itu in every level itu akan selalu ada tingkatannya. Tinggal skupnya apakah di keluarga, di lingkungan pertemanan, ataupun juga di lingkungan kampus atau fakultas ataupun himpunan. Gitu. Jadi kalau misalnya ditinjau penting atau tidak, itu bisa ditinjau lagi dari anaknya itu sendiri. Dia menganggap itu penting, mungkin dia ngerasa, oh benefitnya saya ikut organisasi adalah relasi saya, kemampuan intrapersonal dan interpersonal saya. Gimana kecerdasan interpersonal dan intrapersonal dilatih ketika kalian ikut organisasi. Gitu, itu kalau dari saya. Makasih. Baik, terima kasih untuk para pakar. Untuk fraksi yang menganggap bahwa organisasi itu penting, bagaimana proses memilah ke organisasi mana, kita akan terjun? Adakah situasi di mana kita sebagai mahasiswa kurang menelaah bagaimana arah dan tujuan sebuah organisasi dan malah mendapat pengaruh kurang baik dari sana? Apakah saking pentingnya organisasi, semua organisasi itu baik untuk diikuti? Kepada fraksi Sistem Informasi Angkatan 2020, mungkin bisa diberikan pandangannya terhadap pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih moderator. Jika kita tarik benang merah dari organisasi itu kan minimal anggotanya 2 orang atau lebih dan memiliki interaksi antar anggota, memiliki tujuan yang sama, visi misi yang sama. Nah, kita nggak usah saklek organisasi itu cuma BEM, himpunan. Nah, organisasi itu juga bisa berdasarkan hobi atau kegemaran mereka sendiri. Misalkan ada siswa A, siswa B, mereka itu berdua suka yang namanya main game, suka yang namanya olahraga. Nah, mereka membangun jejaring di lingkup mereka yang suka main game, lingkup mereka yang suka olahraga, mereka nanti udah kumpul nih. Nah, itu bisa juga disebut sebagai organisasi. Nah, yang penting juga di organisasi itu tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi misalkan dia udah main game-nya udah jago lah. Dia juga nggak cuma jago buat dirinya sendiri, tapi dia menyebarkan skill dia supaya yang di organisasi itu memiliki skill yang setara. Jadi kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak sempurna, kita harus melengkapi satu sama lain. Oke, terima kasih moderator. Ingin menambahkan, sekaligus meluruskan apa yang sudah saya katakan tadi, mengutip James A.F. bahwa organisasi itu selalu berada dalam diri kita. Artinya apa? Nggak ada satupun aspek di kehidupan kita yang lepas dari organisasi. Betul yang dikatakan Saudari Nadira tadi. Nah, cuma beda konteksnya adalah dilihat dari konteksnya lagi. Ada konteksnya di sosial, kemudian ada konteksnya di kampus. Itu yang membedakan. Kalau di sosial kita pasti. Contoh kecil kita di rumah pasti nggak lepas dari namanya organisasi. Nah, kemudian di kampus, itu kita punya data, mengutip lagi yang dikatakan bahwa organisasi itu penting untuk menunjang kehidupan manusia setelah lulus nantinya. Itu kita punya data, ada namanya alumni PSI, UI. Oke. Waktunya telah habis dari fraksi SIF 2020. Apakah ada tanggapan dari sisi yang kurang setuju bahwa organisasi itu penting untuk dijalankan oleh mahasiswa? Dari perwakilan FTD dan FHB mungkin? Baik, waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda mulai berbicara. Tadi kan bilangnya analoginya itu ketika orang ngumpul
main game bareng, itu udah bisa disebut organisasi. Kalau menurut saya, kayak itu lebih cocok disebut dengan komunitas ya. Karena itu mereka berangkat dari kesukaan terhadap satu hal yang sama. Dan itu strukturalnya berbentuk secara horizontal. Yang membedakan dengan organisasi, ya strukturalnya organisasi itu berbentuk secara vertikal. Dari atas ke bawah, ada pemimpin, koor, dan anggota. Jadi kalau untuk disamakan seperti itu, saya rasa sih kurang cocok aja ya. Dan jatuhnya kalau organisasi itu ada tujuan. Sedangkan kalau orang yang seperti analogi tadi, yaitu buat having fun aja, buat nyampein apa yang mereka suka, apa yang mereka kerjakan gitu. Paling itu. Makasih. Baik, terima kasih tanggapannya dari perwakilan FTD dan FHB. Waktu Anda masih tersisa 1 menit, mungkin ingin ditambahkan oleh rekannya atau? Adakah yang masih ingin dilengkapi? Baik, sudah cukup. Mungkin ingin ditanggapi lagi oleh fraksi SIF 2020? Oke, terima kasih moderator. Tadi dikatakan bahwa komunitas itu bukan organisasi ya. Nah, atas dasar apa komunitas bukan organisasi? Karena setahu saya organisasi itu minimal organisasi kan ada yang organisasi yang ditetapkan dengan SK atau organisasi yang tidak ditetapkan dengan SK. Nah, menurut saya komunitas itu bisa juga disebut sebagai organisasi komunitas itu. Nah, untuk yang tidak memiliki tujuan, harusnya kita kan main game nih. Tujuan kita apa? Having fun, itu tujuan. Kalau kita mau tujuan yang lebih serius, kita main game nih, kita ikut kompetisi. Tujuan apa? Tujuan kita buat menang kompetisi tersebut. Jadi untuk yang tidak memiliki tujuan, menurut saya pasti organisasi tersebut memiliki tujuan apapun itu. Mau buat have fun, mau buat diseriusin komunitasnya, organisasinya, ataupun cuma hobi, sekedar hobi saja. Oke, mungkin tambahkan? Oke, terima kasih moderator. Ya, baik. Apakah ingin ditanggapi lagi? Baik, dari fraksi SIF 2018, waktu Anda 2 menit, dimulai dari waktu Anda berbicara. Fraksi SIF 20, sebelumnya Anda itu paham tidak definisi dari organisasi sama komunitas? Organisasi itu sekumpulan orang yang punya wadah yang sama. Kalau yang Anda bilang tujuan, semua orang punya tujuan. Bedanya, kalau komunitas itu berdasarkan individual. Punya kesamaan. Anda suka game, saya suka game. Kita buat komunitas. Tapi kalau organisasi, Anda dari manapun, jika kita mengumpul dan ingin membentuk suatu hal yang berbeda, jadi organisasi. Sama-sama mempunyai tujuan, tapi berbeda secara struktural dan berbeda secara definisi. Gitu. Kalau tadi Anda membahas juga, yang dibahas juga oleh pakar, seperti kita bersih-bersih di rumah, itu juga termasuk organisasi. Kalau menurut kami, itu kesadaran diri. Yang dimana di dalam diri kita ada yang namanya time management, time planning. Secara nggak langsung kita bangun pagi, kita aktivitas apa, bangun pagi bersihin kasur, itu kesadaran diri kita. Secara psikologis tuh kita lihat itu pun, oh ini harus dibersihin. Nurani dalam diri kita sendiri gitu. Nah menurut saya fraksi SIF 2020 harus membedakan organisasi itu seperti apa, komunitas seperti apa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih dari fraksi SIF 2018. Apakah ingin diluruskan kembali oleh fraksi SIF 2020 atau ada tanggapan lebih? Oke, terima kasih pendapat dari fraksi SIF 2018. Oke, untuk yang awal mungkin saya belum punya terlalu banyak pengalaman yang tentang organisasi maupun komunitas tersebut ya. Tapi kalau dilihat dari definisi yang sudah kita bahas di awal tadi, organisasi itu sederhananya kan perkumpulan dari 2 orang atau lebih ya. Jadi menurut pandangan kami, fraksi SIF 2020, organisasi itu nggak harus saklek yang punya ketua, wakil, dan lain-lainnya, tapi organisasi itu adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang satu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari fraksi SIF 2020. Mungkin dari perwakilan FHB dan FTD memiliki tanggapan?
Baik, Baik, terima kasih moderator. Mungkin di sini saya ingin menanggapi saja bahwa organisasi itu terkumpul dari lebih dari satu orang, mungkin lebih dari 2 orang seperti itu. Nah, tadi tanggapan dari fraksi SIF 2020 menyatakan bahwa organisasi itu bisa saja berjalan atau bergerak tanpa adanya struktural di organisasi itu sendiri. Nah, berbicara tentang struktural di sini, pasti di organisasi ya, kalau saya melihat dari pengalaman mengikuti organisasi, penting sebenarnya ada struktural. Karena begini, walaupun memang satu organisasi itu pengurus-pengurusnya, anggota-anggotanya punya tujuan yang sama, tapi strukturalnya tidak jelas, organisasi itu akan bingung, ini akan kemana, arahnya apa yang harus mereka lakukan kalau tidak ada struktural. Dan disitulah peran pentingnya muncul, ada yang namanya pemimpin di dalam organisasi, kemudian ada juga peneman pemimpin, mungkin bisa dikatakan di sini wakil ketuanya, kemudian ditemani lagi oleh beberapa struktural yang memang mendukung agar bisa berjalan organisasi seperti itu. Jadi saya ingin menanggapi agak kurang setuju saja dengan tanggapan bahwa organisasi itu bisa berjalan tanpa adanya struktural. Karena menurut saya struktural itu sangat penting di dalam suatu organisasi agar tujuan mereka satu organisasi itu lebih mudah tercapainya gitu. Menurut saya sih itu aja. Makasih. Menurut kami itu saja. terima kasih perwakilan FTD dan FHB. Mungkin dari pakar bisa ditambahkan beberapa pandangan mengenai hal serupa. Diberi waktu 2 menit dimulai dari sejak Anda mulai berbicara. Oke, mungkin menengahi ya dari beberapa argumen tadi. Sebenarnya kalau dilihat secara definisi mungkin berbeda antara organisasi dan komunitas. Ada beberapa poin perbedaannya. Tapi dari situ ada nggak sih persamaannya gitu kan? Kan kita melihat apakah ada persamaan antara organisasi dan komunitas. Di sini saya lihat kalau organisasi itu sebenarnya adalah bentuk pola sistem. Itu bisa ada dimanapun gitu loh. Kita membentuk suatu kelompok kecil, itu pun ada suatu sistem organisasi. Ada ketua kelompoknya, ada siapa yang mengerjakan gitu kan. Begitu juga dengan komunitas. Dalam suatu komunitas tidak mungkin ada suatu sistem organisasinya. Tidak mungkin komunitas itu hanya berjalan tanpa ada tujuan, tanpa ada ketua komunitas tersebut, tanpa ada anggota-anggotanya gitu. Jadi stigmanya adalah organisasi ini sebenarnya adalah sistem, pola yang bisa ada dalam lingkup sekecil manapun tuh ada organisasi gitu. Terus kalau dibilang organisasi adalah sekumpulan 2 sampai 3 orang atau lebih, dalam komunitas pun seperti itu. Gitu kan. Cuman lingkup cakupannya mungkin kalau menurut saya. Ketika dalam organisasi mungkin tujuannya itu bisa dalam masyarakat, contoh organisasi sosial gitu. Cakupannya dalam masyarakat, tapi ketika dalam komunitas mungkin kepentingannya adalah apa yang mereka sukai. Contoh komunitas desain, mereka ingin merangkul anak-anak yang memang hobi dalam desain, itu kan, membangun potensi anak-anak desain sehingga lahir nih desainer-desainer muda, contoh seperti itu. Berbeda dengan organisasi sosial, jadi kan sebenarnya kepentingannya yang berbeda. Tapi kalau dibilang organisasi dan komunitas, menurut pandangan saya adalah sama aja, karena organisasi adalah polanya, sistemnya gitu. Gitu sih kalau pandangan dari saya. Mungkin ada dari pakar-pakar lainnya. Bisa ditambahkan waktunya? Apakah ingin? Ya, 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Ya, selamat siang semuanya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh saudara Nata betul ya. Saya hanya menambahkan beberapa dari poin-poinnya aja gitu. Karena jika tadi kita sempat membicarakan dengan dari fraksi 2019 gitu, mengenai dari sisi organisasi itu kan adanya cara berpola pikir, networking atau apapun itu gitu. Nah, ketika memang sudah berorganisasi, hal itu bisa menempatkan kita sebagai di mana gitu. Di mana kita bisa mengetahui posisi kita seperti apa gitu. Seperti contohnya nanti akan kita bawa mungkin ke dunia kerja, betul tadi, seperti tadi yang tadi 2019. Seperti gini, ketika kita berada di satu organisasi, kita sebagai anggota gitu. Anggota itu kita posisi seperti apa? Lalu ketika kita sebagai koordinator seperti apa, ketua seperti apa, dan divisinya seperti apa gitu. Namun dalam organisasi ini memang ada juga buruknya adalah orang-orang itu mencari citra.
gitu. Mencari citra, mencari bagaimana nama dia semakin naik, hanya dikembalikan lagi kepada orang yang paham gitu. Bagaimana dia bisa mengembangkan ini? Karena jika memang kita hanya menganggap bahwa organisasi itu adalah sebuah citra atau bagaimanapun untuk angkat nama kita, kitalah yang paham bagaimana kita bisa mengembangkan itu agar tidak ternodai gitu. Karena jangan sampai organisasi itu adalah menjadi sebuah hal yang kotor. Organisasi itu adalah sebuah hal yang suci, yang dimana kita bisa menciptakan suatu tujuan yang baik, baik secara sosial, baik secara moral, dan jika memang disentuh oleh orang seperti itu, jangan kita melengahkan itu gitu. Mungkin kita sekian dari saya. Terima kasih untuk para pakar. Apakah ada tanggapan maupun pertanyaan lebih lanjut dari para fraksi? Baik, untuk fraksi Sistem Informasi 2020, waktu Anda 2 menit, dimulai dari sejak Anda mulai berbicara. Ya, sebenarnya saya mau menanggapi kembali soal tadi yang sudah disampaikan sama pakar, itu bicara soal citra, kemudian ada lagi sempat dibahas di fraksi SIP, itu kenapa tidak penting, karena mereka menganggap itu, SIP 2018, maaf, itu menganggap tidak penting karena mahasiswa hanya menunjukkan eksistensi, ya sekali lagi eksistensi. Jadi saya sebenarnya mau highlight yang itu, saya minta buktinya ada nggak? Anda yang lihat mahasiswa itu di mana? Ada nggak contohnya? Iya, yang menunjukkan kalau dia ikut organisasi nih, tapi dia hanya sekedar ya istilahnya gaya-gayaan atau katakanlah lain sebagainya. Ada nggak bukti-bukti yang bisa diberikan kepada kami? Anda lihat itu di mana? Itu aja sih, terima kasih. Saya persilakan untuk SIF 2018 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Jika Anda menanya bukti, Anda nonton demo RUU KUHP sama Omnibus Law? Jika Anda menonton di salah satu channel TV, ada sebuah mahasiswa, saya tidak bisa sebutkan karena itu branding kampus, ditanya, Anda tuh turun karena apa? Jawabannya tidak. Gitu. Anda bisa lihat grafik sosial media di saat terjadinya hal yang genting, demo dan semacamnya. Grafiknya tinggi. Platformnya apa? TikTok, Instagram, semua tinggi. Itu karena nggak 100 orang yang turun ke lapangan, hanya 5% yang paham. Selebihnya hanya mau rame, mau tahu bagaimana desek-desekan, mau fashion. Contoh dalam bahasa sehari-hari, gue ikut demo nih, kirim ke temennya, sebar berita. Gitu. Kalau misalnya tanya buktinya apa di sosial media, kalau Anda ngikutin jejak media, jejak digital dari channel TV yang biasa membawakan berita, itu banyak sekali mahasiswa yang tanya, tupoksinya apa sih Anda turun? Pasal berapa yang menyatakan ini urgent banget sampai Anda mau turun? Jawabannya tidak tahu. Gitu. Makanya saya mengasumsikan ya itu hanya sebuah lifestyle gitu. Lifestyle iya, sebagai bahan backingan iya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari fraksi Sistem Informasi 2018. Apakah ingin ditambahkan kembali oleh fraksi SIF 2020 sebagai tanggapan atau sanggahan? Untuk fraksi SIF 2019 yang ingin menambahkan atau menanggapi, saya persilakan, waktu Anda 2 menit. Ya, saya mau menanggapi dari fraksi 2018. Tadi kan contoh yang diberikan adalah ketika aksi demo ya, dari aksi demo. Nah, itu kan contohnya kalau menurut kami hanya dari satu pandangan saja, yaitu organisasi saat melakukan demo. Tapi kalau contoh-contoh di organisasi lainnya, apakah ada mahasiswa yang hanya gaya-gayaan ya untuk melakukan organisasi? Setidaknya organisasi dalam lingkup kecil saja gitu, yang nggak sampai besar demo yang mau cari nama gitu. Terima kasih. Maaf, sebentar. Oke. Apakah sudah cukup? Waktu Anda masih ada 15. Oke. Boleh dilanjutkan? Oke. Dalam konteks lingkup kecil, dalam universitas ada yang namanya lembaga. Biasanya terdiri dari legislatif dan eksekutif. Kalau boleh tahu, Anda dari eksekutif? Ya, soalnya saya lihat itu pin Anda. Ya. Sekarang saya tanya ke Anda, paham apa tidak tugas pokok dan fungsi yang seharusnya badan eksekutif lakukan? Jika Anda paham,
anggota Anda sepaham nggak dengan Anda? Gitu. Boleh tahu kementerian apa? Ya. Boleh tahu kementerian apa? Kajian dan Oh, strategi. kajian. Anda mengkaji. Iya. Anda mengkaji kan? Berarti karena saya mahasiswa, saya anggota, saya pasti suka datang rapat-rapat yang namanya diundang oleh BEM, ya kan? Suka mendengar nggak pertanyaan yang di luar topik yang Anda diskusikan? Pernah kan? Nah, menurut saya sekecil himpunan pun di bawah lembaga pun dia juga tidak mengerti tupoksinya, gitu. Itu dalam sektor kecil. Kalau Anda bilang dalam sektor besarnya apa yang menciptakan kegaduhan dan semacamnya? Saya baca artikel Senin 20 Januari di Bogor tahun 2020 di daerah Bojonggede itu ada bentrok ormas. Ormas inisial R dan P. Gitu. Sudah dibubarkan. Itu saya bilang backingan, merasa hebat, merasa oke, senggol dikit, apa lu? Gitu. Yang menurut saya hasil akhirnya tuh asumsi masyarakat tuh berpikir, ah ini organisasi ini jelek nih, gitu. Makna atau esensi dari definisi organisasi itu yang harus menciptakan value, outcome ke depannya, relasi itu hilang seketika, gitu. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas fraksi SIF 2018 tanggapannya. Apakah ingin ditanggapi oleh fraksi SIF 2020? Baik, jika tanggapan dari fraksi SIF 2018 demikian, 19, maaf. Jika tanggapannya demikian, yang ternyata masih banyak orang-orang yang menganggap organisasi itu buat gaya-gayaan, bahkan dengan dari lingkup kecil pun mereka tetap bisa ada aja gitu kan yang menganggap seperti itu. Maka kalau menurut pendapat kami, berarti itu balik lagi kepada kaderisasi dari organisasi tersebut. Bagaimana proses kaderisasi tersebut bisa dapat diberikan kepada calon-calon kadernya. Apakah disampaikan dengan baik, apakah dengan sistematis, apakah sampai kepada calon-calon yang dikader yang akan masuk ke organisasi tersebut. Terima kasih. Mungkin melihat para pakar mulai bereaksi, apakah ingin menambahkan atau menyanggah? Waktu Anda 2 menit, silakan. Oke, terima kasih untuk moderator dan fraksi SIF 2019 maupun fraksi SIF 2018. Sebetulnya kalau misalkan menanggapi dari 2018 ya, organisasi itu kebanyakan hanya untuk mencari backingan, organisasi itu kebanyakan untuk mencari eksistensi. Sebetulnya gini, kalau misalkan memang kalian itu sudah di organisasi dan terlihat mampu dan terlihat memenuhi tupoksi yang ada, eksistensi ataupun nama itu sudah apa ya dalam terotomatis atau muncul sendirinya lah seperti itu. Bukan dalam artian kita masuk organisasi, kenalin saya bla bla bla, saya masuk BEM loh, enggak, beda. Eksistensi yang dimaksud di sini mungkin dengan oh iya dia berorganisasi di suatu organisasi dan oh bagus juga ya kinerjanya. Itu kan menjadi satu hal atau hal yang positif gitu loh. Menurut saya sih seperti itu. Lalu juga untuk menanggapi masalah dari banyaknya orang yang tidak mengerti tupoksi yang ada dalam organisasi. Sebetulnya dari awal duduknya sebuah organisasi, disitulah peran penting di mana kita ataupun seorang pemimpin lah. Mereka memberitahu bahwa kami ini bertujuan sama gitu. Kami ini memiliki tujuan seperti ini. Jadi bukan berarti semua anggota harus mengikuti tujuan dari seorang pemimpin, tidak. Lebih baik itu kita duduk di satu meja yang bersama, ketika kita memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda, bukan kita mencari pendapat mana yang lebih bagus, tapi kita cari jalan tengah dari kedua pendapat tersebut. Contohnya mungkin seorang pemimpin berpendapat A dan anggotanya berpendapat B. Kita bukan memilih mana pendapat A atau pendapat B yang lebih bagus, tapi di sini kita mencari jalan keluar atau pendapat C yang mana itu bisa meluruskan keduanya menjadi satu jalur kembali, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari pakar. Apakah ada pakar lain yang menambahkan atau saya kembalikan lagi ke
fraksi Sistem Informasi 2018. Baik, boleh ditambahkan oleh pakar, waktu Anda 2 menit, silakan. Oke, mungkin terkait eksistensi gitu kan. Kalau saya melihat memang benar yang dibilang sama saudara Adam tadi, banyak fenomena-fenomena dari mahasiswa ataupun orang sekitar lainnya memanfaatkan organisasi tersebut. Karena jujur memang organisasi itu adalah sebuah peluang. Kalau kita lihat, sebuah celah gitu. Tidak hanya dari seorang presma, ketua umum atau lainnya, tapi organisasi sekecil manapun, bahkan dalam lingkup sosial itu ada peluangnya untuk eksistensi seseorang. Cuman kembali lagi, ini kan ada dari poin plus dan minusnya kan. Mungkin kalau dibilang organisasi adalah suatu mencari eksistensi, benar yang dibilang Presma tadi. Eksistensi itu berjalan beriringan gitu. Yang penting apa yang udah lu lakuin di organisasi tersebut, yang namanya nama, itu bakal mengikuti. Tapi kalau dibilang stereotipnya ya, eksistensi itu menurut saya adalah labeling aja sih. Labeling. Karena gini, kembali lagi ke masing-masing individu. Ketika mengikuti organisasi itu kan pilihan. Ada orang memilih suatu terjun nyebur dalam organisasi mungkin untuk mencari poin positifnya. Oh, saya ingin mengabdi nih bagi masyarakat. Mau dalam lingkup kampus ataupun luar. Tapi ada yang melihat, gue mau ikut organisasi buat CV gue deh. Kita nggak bisa menyalahkan. Karena itu memang yang tadi sempat kita bilang kan, semua orang tuh punya pilihan masing-masing, punya alasan masing-masing gitu. Ya menurut saya kurang setuju aja kalau dibilang organisasi adalah suatu label untuk mencari suatu eksistensi. Karena itu menurut saya subjektif aja gitu. Gitu sih. Terima kasih atas tanggapan tambahan dari para pakar. Apakah ingin ditanggapi kembali oleh fraksi SIF 2018? Udah. Baik, waktu Anda 2 menit. Oke, yang saya maksud kenapa organisasi itu jadi ajang pencari nama atau label dalam individual kita sendiri gitu ya. Gini, saudara Nata dari pakar, di sebuah organisasi itu akan tercetusnya nama yang ikonik gitu, sehingga menciptakan generasi-generasi berikutnya agar mau masuk dari organisasi tersebut gitu. Yang dipikirkan oleh mahasiswa pada umumnya mencari esensi secara jabatan dulu, baru fokus mendalami tentang tugas pokok dan fungsinya gitu. Nah, cuman kenapa kami mengotot organisasi itu tidak penting? Kembali lagi, memang pilihan. Kenapa kami mengotot itu tidak penting? Karena gini, di organisasi itu ada yang namanya kaderisasi, gitu ya, menciptakan generasi baru atau SDM yang optimal. Tapi terkadang budaya-budaya kaderisasi itu hanya menjadikan ego atau dendam kepada generasi sebelumnya. Gitu. Yang dimana yang tadinya generasinya itu menjadi emas, ketika dipendam oleh emosi, kebencian, balas dendam, bukan menjadi emas lagi. Mungkin memang dia SDM emas, tapi berada di tumpukan sampah, terhitungnya sampah gitu. Makanya ini sangat universal ya, gitu ya. Organisasi itu harus bagaimana dan bagaimana, kembali ke diri masing-masing memang. Cuma saya juga berorganisasi, tapi saya melihat intisari yang berbeda dari organisasi tersebut. Makanya saya bilang lebih baik tidak, karena akan terjadi banyak dampak di luar sana. Terima kasih. Baik, terima kasih dari fraksi SIF 2018. Apakah dari fraksi yang lain ingin menanggapi atau bagaimana? Baik, fraksi SIF 2020, waktu Anda saya berikan 2 menit, dimulai dari Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih moderator. Menanggapi kembali fraksi SIF 2018, dan saya sekaligus mengajak teman-teman fraksi semua, FTD semua 2018, 19, 20, untuk kita coba fokus di pertanyaan. Itu ada 3 poin penting. Yang pertama, organisasi itu sendiri, kemudian apakah penting dan harus. Nah, kalau saya lihat tadi,
Kalau menurut kami dari praksi 2020, kami menyatakan mosi kami setuju bahwa penting dan harusnya menyesuaikan tergantung konteksnya. Nah, kemudian dengan segala yang sudah Anda sampaikan tadi, bahwa eksistensi dan sebagainya, berarti Anda bisa dibilang Anda tidak setuju dengan pendapat Baikuni tadi, Yukni yang disoal. Saya bacakan seperti yang diungkapkan oleh Baikuni yang juga merupakan salah satu dosen Vkom di UPDM, bahwa organisasi itu penting untuk menunjang kehidupan selanjutnya atau kehidupan mahasiswa setelah lulus nantinya. Nah, yang saya tanyakan adalah, saya kembalikan kepada Anda, berarti yang Anda tidak setuju dengan statement di soal ini. Anda tidak setuju kan? Berarti karena anggap tadi di awal Anda tidak menganggap itu tidak penting. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya kembalikan kepada Anda, apakah Anda tidak setuju dengan statement yang di soal? Jadi sama-sama saya mengajak kembali untuk fokus di soal, apakah organisasi itu penting dan harus. Sekali lagi kami tegaskan, kami dari praksi 20 itu menyatakan penting dan harus. Harusnya menyesuaikan. Terima kasih. Fraksi SIF 2020. Kepada fraksi SIF 2018, apabila ingin menyampaikan pendapat, Oke. 2 menit. Saya bilang tidak penting itu bukan mengacu kepada statement beliau, tapi mengacu kepada statement atau hal yang ditekankan di sini, harus atau tidaknya itu bisa dibilang kata kerja, bisa dibilang ya, seperti itu ya. Jadi kalau harus, tandanya mau saya bisa apa enggak organisasi, saya masuk organisasi gitu. Tapi kalau saya bilang tidak penting, ini konotasinya luas nih, tidak penting itu. Tidak penting karena tidak ada value bagi saya, atau tidak penting karena saya tidak niat untuk ke sana gitu. Kalau dibilang di sini statement itu organisasi itu bisa membuat secara karir ataupun itu jauh lebih baik ke depannya. Tidak. Tidak semuanya. Gitu. Kita lahir itu sudah ada yang namanya critical thinking. Seberapa bisa kita melihat peluang. Di organisasi nggak bisa di organisasi itu tidak diajarkan melihat peluang. Gitu. Bersosialisasi iya. Tapi jati diri kita sendiri yang menentukan kita bisa melihat peluang apa enggak. Jika entrepreneur di sana sukses, bukan berarti dia berorganisasi, gitu. Ada peluang yang dia lihat. Critical thinking kita yang main di sana, gitu. Jadi kalau ditanyanya setuju atau tidak kepada statementnya, saya bukan berarti tidak setuju, tapi saya lebih tidak setuju jika organisasi itu dikategorikan penting atau tidak. Saya bilang tidak penting, karena masih banyak value lainnya yang bisa kita ambil tanpa mengikuti organisasi. Seperti tadi, 3 metode itu, yaitu ada namanya finding problem, define problem, solving problem, yang dimana organisasi pun kalau kita masuk diajarkan, sebelum diajarkan pun kita juga tahu ketika kita kena musibah kita harus kemana, ketika kita masuk di lubang A kita harus kemana, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Fraksi SIF 2018, mungkin dari pakar ingin ada yang menanggapi? Waktu Anda 2 menit. Dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Oke. Mungkin tadi ada statement dari Adam bilang, apakah organisasi menjamin pekerjaan? Tentu saja tidak. Gitu kan ya? Iya. Memang. Betul. Kita kembali lagi ya ke definisi organisasi. Sebenarnya organisasi itu adalah suatu bentuk disiplin ilmu. Organisasi ini ilmu gitu loh. Bukan suatu ajang apa ya? Bukan menjamin, itu ilmu gitu organisasi. Di mana dalam organisasi itu terbentuk 3 hal. Terpimpin, terkendali, dan terencana. Mungkin sebagian besar dari kita merasa organisasi bisa nih buat portofolio gua, bisa nih organisasi buat lahan gua mencari pekerjaan. Tapi apakah lingkupnya atau outputnya hanya sekedar itu? Kita bakal ngeliat dari hal kecil aja gitu.
Yang dibilang tadi, organisasi dari 3 hal, terpimpin, terkendali, terencana. Mungkin kita nggak bisa buat mendapat suatu pekerjaan yang kita ingin, karena kita mungkin aktif banget nih, gue organisasi, mungkin gue menjamin kerja. Tapi dari diri gue, bisa nggak sih gue bisa mengkoordinasi atau mengkoordinir orang-orang lain ketika gue mendapat ilmu itu dari organisasi, gitu loh. Jadi jangan menyalahkan bahwa organisasi ini nggak bisa membuat gue dapat pekerjaan, tapi lihat lingkup sederhananya aja, apa yang udah mahasiswa dapat dari organisasi tersebut, bisa dari cara kepemimpinan, bisa manajemen waktu, atau mungkin keberanian buat speak up gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Mau ada tambahan? Baik, apabila ada tambahan dari pakar, Ya, 2 baik. menit tambahan. Saya ingin menambahkan. Jadi di sini sebenarnya apa sih urgensinya untuk terjun organisasi? Pada dasarnya kita bisa melihat di kehidupan sehari-hari kita. Semua hal bisa berjalan karena ada struktural, karena ada organisasi. Kalau misalnya semua orang perlahan-lahan berpikir bahwa organisasi adalah hal yang tidak penting atau tidak perlu dilakukan, maka akan semakin banyak pula orang yang tidak akan menduduki kursi-kursi atau posisi-posisi tersebut. Yang kemudian hal ini dapat menyebabkan kechaosan atau keteraturan dalam suatu sistem itu sendiri. Gitu. Jadi nggak melulu harus masuk organisasi, mungkin bisa jadi nggak harus. Tapi kemampuan berorganisasi itu hal yang wajib. Karena ketika Anda bekerja, secara tidak langsung Anda berorganisasi. Anda menduduki suatu posisi, Anda diberikan suatu tanggung jawab. Contoh sederhananya, mungkin kalau dalam lingkup universitas, kita ambil skup kecil misalnya himpunan. Kita bilang, organisasi itu nggak penting, atau himpunan itu nggak ngapa-ngapain. Tapi coba kita lihat lagi, kalau misalnya ada keluhan, mereka melapornya kemana? Semakin sedikit orang yang peduli tentang orang lain, atau tidak akan terbentuk organisasi. Semakin sedikit orang yang tidak peduli atau membentuk suatu sistem, maka semakin banyak hal yang tidak bisa dikontrol atau diwujudkan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada para pakar. Melihat tadi ada beberapa yang menyatakan bahwa terkadang tujuan atau niat mahasiswa untuk terjun dalam organisasi terkadang melenceng atau tidak sesuai dengan esensi organisasi itu sendiri, maka saya ingin bertanya kepada saudara-saudari dari fraksi FTD maupun FHB atau fraksi SIF 2018, bagaimana menentukan apabila mahasiswa sudah berperan dengan baik dan mendapatkan esensi dari sebuah organisasi, tidak hanya untuk eksistensi saja, tidak untuk gengsi, atau sekadar mungkin poin JSDP melihat sistem kuliah di kampus kita, ya kan? Apakah sekadar menjabat dalam struktur sudah cukup? Bagaimana pandangan saudara-saudari? Mungkin bisa dimulai dari fraksi FTD dan FHB. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Ya, pertanyaannya, saya ulang kembali, bagaimana menentukan apabila mahasiswa sudah berperan dengan baik dan mendapatkan esensi dari sebuah organisasi? Tidak hanya untuk eksistensi, gengsi, atau sekadar poin JSDP, dan apakah sekadar menjabat dalam struktur sudah cukup? Apakah ada yang harus dilakukan dalam menjabat di organisasi tersebut? Apakah sekedar menjabat dan menjalankan tugas sudah cukup? Bagaimana pandangan saudara-saudari? Baik, terima kasih moderator atas jawabannya. Di sini tadi pertanyaannya bagaimana cara menentukan eksistensi itu di dalam organisasi agar bisa seimbang, seperti itulah intinya ya. Nah, di sini kami ingin menanggapi saja bahwa organisasi itu kadangkala terbentuk dari sekumpulan orang yang merasa adanya suatu keresahan untuk mencapai suatu tujuan bersama, seperti itu. Nah, ketika
mereka merasa tujuan bersama ini harus dicapai oleh organisasi, maka dibutuhkanlah orang-orang yang memang sevisi dan juga setujuan untuk berhasil dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, balik lagi di sini. Tadi kami menyatakan bahwa tidak penting kan ya, tidak begitu penting mengikuti organisasi apabila mahasiswa ini hanya mengedepankan eksistensi. Nah, bagaimana untuk menghindari hal tersebut? Perlu adanya koreksi lagi nih bagi setiap individu yang ingin mencoba untuk ataupun berpartisipasi ingin menuju ke tujuan organisasi secara bersama, itu dilihat lagi dari individunya, seperti itu. Udah cukup itu dulu. Ntar ada tambahan mungkin bisa ditambahkan lagi. Baik, terima kasih dari fraksi perwakilan FTD dan FHB. Ada tambahan dari fraksi SIF 2018? Ya. Waktu Anda 2 menit, dipersilakan. Kan tadi dari moderator menanyakan hal apa yang harus dilakukan ketika seseorang yang organisator telah menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai esensi organisasinya udah bagus, udah baik, tapi hanya mendapatkan JSDP, ya betul? Seperti Maksudnya itu? bukan sekadar niatnya untuk mendapat JSDP, tetapi mendapat esensinya organisasi tersebut. Menurut saya, ini saran dari saya ya, dari kami berdua, yang harus diciptakan selanjutnya itu adalah kaderisasi sehingga statement-statement atau hal-hal buruk di masyarakat di luar sana tidak berdampak ke organisasinya. Gitu. Jadi sudut pandang orang yang takut karena keresahan entah ormas, keributan semacamnya kembali lagi ke definisi organisasi yang sama. Gitu. Dengan kaderisasi yang bagus sekaligus apresiasi yang bagus. Saat ini kami kenapa menolak dan kenapa kami masih bilang tidak terlalu penting untuk berorganisasi, karena kami masih melihat minimnya kaderisasi sekaligus apresiasi yang ada di organisasi tersebut, gitu. Organisasi digembleng untuk membaguskan nama instansi, tapi apresiasinya tidak ada untuk organisasi tersebut. Hanya capek tenaga aja mahasiswanya. Lebih baik ya gak usah organisasi. Seperti itu. Jika usahanya tidak diapresiasi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari fraksi SIF 2018. Apakah ingin disanggah oleh pakar? Waktu Anda 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Membicarakan mengenai eksistensi itu sendiri ya. Semoga kita di sini pada halaman yang sama pembahasan eksistensi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui dari dulu itu eksistensi merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup. Anggaplah ini kita ada di masa yang zaman dahulu kala sebelum manusia beradab seperti sekarang, manusia atau monyet atau apapun itu namanya membunuh satu sama lain untuk menunjukkan eksistensinya. Saya lebih kuat di sini, saya lebih baik di sini. Jadi secara tidak langsung menunjukkan eksistensi itu tidak salah, karena itu memang sifat dasarnya. Manusia butuh merasa diakui. Dengan mengikuti organisasi, mereka bisa mendapatkan atau fulfill perasaan itu yang ada di dalam diri mereka. Selain itu, dengan mereka mengikuti organisasi juga, mereka bisa mengembangkan berbagai macam soft skill yang tidak semata-mata menguntungkan orang lain, tapi juga berguna untuk kehidupan mereka. Jadi eksistensi di sini tuh tidak semata-mata gaul dikenal banyak orang, bukan, tapi eksistensi di sini adalah existence untuk living sebagai manusia dan bisa bertahan hidup gitu. Terima kasih, mungkin Mas Nata mau nambahin. Maaf, saya ingin mengingatkan kembali pertanyaannya. Bagaimana menentukan apabila mahasiswa sudah berperan dengan baik dan mendapatkan esensi dari sebuah organisasi, bukan seperti yang tadi dibilang sebagai gaya gengsi atau sekadar poin JSDP saja niat awalnya, tetapi esensi untuk mencapai tujuan atau inti dari organisasi tersebut. Bagaimana cara menentukan bahwa mahasiswa sudah cukup baik dalam organisasi tersebut? Apakah cukup
dengan sekadar menjabat dalam struktur? Mungkin dari pakar bisa ditambahkan kembali. Silakan, waktu Anda 2 menit. Terima kasih moderator. Kalau ditanya apa sih mungkin takarannya ya seseorang itu, atau gimana sih caranya biar orang itu pasti dapat esensi dari sebuah organisasi, bukan hanya sekedar mencari jabatan, mungkin seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita timbang ya, kita tidak bisa memaksa ataupun kita merubah seseorang, ya kan? Kalaupun misalnya memang orang tersebut niat awalnya sudah buruk, sebagaimanapun kita menjadi orang baik, dia akan tetap menjadi buruk gitu. Makanya pentingnya sebuah arahan, pentingnya sebuah rangkulan yang terlebih dari para pendahulu di organisasi, itulah yang akan menentukan ke depannya kaderisasi ini mau dibawa kemana, ataupun mahasiswa baru ini mau dibawa kemana arahnya. Seperti itu. Kalau misalkan memang nanti terbukti ya kaderisasi itu berjalan dengan baik, namun hasil yang dihasilkan belum sempurna, disitulah fungsinya kita berorganisasi, kita bersosial, kita mencari jalan keluar. Seperti apakah langkah ke depannya yang akan kita ambil dalam membenahi internal ataupun organisasi itu sendiri. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari itu atau menanggapi yang lain? Mungkin menanggapi saja ya, tidak menjawab pertanyaan moderator, menanggapi statement dari fraksi SIF 2018 ketika bilang dalam organisasi kurangnya apresiasi, gitu kan. Pertanyaan gini, apakah hanya sebatas apresiasi, sebatas nilai, sebatas penghargaan, maka anggota atau mungkin orang yang memangku jabatan itu merasa terpuaskan, gitu loh. Karena tidak semua organisasi dengan penghargaan atau dengan nilai itu merasa terpuaskan. Sebagai contoh, organisasi dalam bentuk bakti sosial, bencana alam, apakah dengan dia diakui oleh lembaga-lembaga sosial lainnya, maka dia mendapatkan cerminan atau mendapatkan outputnya. Tapi balik lagi nih, organisasi itu mengajarkan suatu bentuk keikhlasan. Pandangan saya, ketika sudah terjun dalam organisasi, itu kuncinya menurut saya ada keikhlasan saja, gitu loh. Karena gini, ketika kita hanya mendapat sebatas nilai atau pengakuan dari manusia, itu menurut saya bukan penghargaan yang lebih sih, gitu. Bukan nilai tambah. Tapi seberapa besar keikhlasan saya coba terjun, coba untuk menjalankan sebaik mungkin apa yang menjadi ranah saya, penghargaan atau nilainya nanti akan terjawab setelah itu, gitu. Jadi menurut saya bukan tentang penghargaan atau pengakuan, tapi bagaimana kita bisa mengikhlaskan apa yang sudah kita kerjakan, gitu. Itu sih. Baik. Sudah sampai di akhir dari diskusi terbuka yang kedua. Konklusinya saya kembalikan kepada para penonton. Saya Tessa, terima kasih, kami pamit. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.